Semua orang bilang, bekerja di rumah wanita kayak itu impian. Tapi buat Raffi, justru itu awal dari ujian terberat dalam hidupnya. Malam pertama ia masuk rumah itu, ada sesuatu yang aneh. Bukan karena megahnya lampu kristal di ruang tamu, tapi karena tatapan sang majikan, Nadia, yang terlalu lama menatapnya. Awalnya Raffi pikir itu cuma kebetulan. Sampai suatu malam, Nadia memanggilnya dengan suara lirih dari balkon. Gaun tidurnya tertiup angin, matanya basah, dan katanya pelan, "Raffi, kamu pernah merasa kesepian, kan?" Detik itu juga, dada Raffi berdebar tak karuan. Antara rasa hormat dan godaan yang tak bisa dijelaskan. Ia sadar, malam itu bukan sekadar panggilan biasa. Tapi mungkin, awal dari sesuatu yang bisa menghancurkan atau menyadarkannya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Siapkan tisu basahnya. Namaku Raffi. Anak kampung yang datang ke kota dengan satu tujuan, mencari nafkah untuk ibu di desa. Aku bukan siapa-siapa, tak punya harta, tak punya gelar, hanya tenaga dan niat baik yang bisa aku jual. Hari itu, panas kota begitu menyengat. Setelah berhari-hari mencari pekerjaan, akhirnya aku mendapat panggilan dari seorang wanita bernama Nadia, pemilik butik besar di kawasan elit. Katanya, dia butuh seseorang yang bisa dipercaya untuk merawat rumah sekaligus membantu urusan kebun. Ketika gerbang rumah itu terbuka, aku terpaku. Rumahnya besar, rapi, dan penuh aroma bunga melati. Tapi bukan itu yang membuatku terdiam. Melainkan sosok yang berdiri di depan pintu, seorang wanita berwajah lembut dengan mata yang dalam seolah menyimpan cerita panjang. Dia tersenyum tipis. "Mas Raffi ya? Masuklah, saya sudah tunggu." Suara itu, tenang, tapi anehnya membuat jantungku berdetak 2 kali lebih cepat. Hari-hari pertamaku berjalan biasa. Aku bekerja keras, mencoba tidak menatap majikanku terlalu lama. Tapi ada hal yang tak bisa kupungkiri. Setiap kali dia lewat, aroma parfumnya membuat pikiranku tak tenang. Malam itu hujan turun deras. Aku masih di taman, memastikan pot bunga tidak roboh. Dari balik jendela, Bu Nadia memanggilku. "Mas Raffi, cepat masuk. Basah semua nanti." Aku berlari masuk. Pakaian basah, rambut meneteskan air. Dan di saat aku hendak meminta maaf, dia sudah berdiri di hadapanku, membawa handuk, lalu menyentuh lenganku perlahan. "Duduk sini dulu, biar saya bantu keringkan." Tangannya halus. Suaranya lembut. Tapi dalam hatiku, ada sesuatu yang berperang hebat. Aku ingin menjauh, tapi ada bagian diriku yang justru ingin bertahan di dekatnya. Dan malam itu, aku sadar. Aku tak hanya akan diuji oleh nasib, tapi juga oleh perasaan yang mulai tumbuh di tempat yang salah. Sejak malam hujan itu, entah kenapa rumah besar itu terasa berbeda bagiku. Bukan lagi sekadar tempat bekerja, tapi seperti ruang ujian bagi hatiku sendiri. Bu Nadia mulai sering berbicara padaku. Kadang sekadar menanyakan kabar ibuku di desa, kadang hanya menawari segelas teh hangat di sore hari. Tapi di setiap percakapan singkat itu, ada sesuatu di balik tatapan matanya yang sulit kujelaskan. Suatu siang, aku baru saja selesai menyapu halaman belakang. Saat aku hendak masuk untuk mengambil air minum, tiba-tiba dia muncul dari balik pintu dapur. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya tanpa make-up, tapi justru di situ letak pesonanya. "Mas Raffi," katanya lembut sambil tersenyum, "kalau capek, istirahat dulu. Saya nggak suka lihat orang kerja sampai lupa diri." Aku terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Tapi mata kami sempat bertemu. Hanya beberapa detik, tapi rasanya waktu berhenti. Sejak saat itu, aku sering kehilangan fokus. Malam-malamku mulai gelisah. Bayangan wajahnya seperti ikut terbawa dalam mimpi. Dan anehnya, aku tak bisa marah pada diri sendiri. Aku mencoba menahan diri, berzikir menyebut nama Allah agar hati ini tidak tergelincir. Tapi semakin aku berusaha menjauh, semakin takdir membawaku mendekat. Sampai suatu pagi, ketika aku sedang menyapu teras, Bu Nadia keluar dengan pakaian olahraga. Keringat tipis di lehernya berkilau tertimpa sinar matahari. Ia menatapku sambil tersenyum ringan. "Mas Raffi, nanti bantuin saya siram tamannya? Tapi jangan terlalu cepat, biar saya bisa nemenin." Aku hanya mengangguk. Tapi dalam hati aku tahu, hari-hari di rumah ini tak akan lagi sama.
Ada sesuatu yang perlahan tumbuh, antara rasa hormat, rasa kagum, dan sesuatu yang lebih dalam yang tak berani ku sebut dengan kata. Dan malamnya, untuk pertama kali, aku berdoa sambil berbisik, "Ya Allah, jangan biarkan aku jatuh pada ujian yang kuinginkan." Pagi itu, udara terasa lembut, tapi di dadaku, ada sesuatu yang bergetar tak menentu. Bu Nadia duduk di taman belakang, mengenakan gaun sederhana berwarna putih. Ia terlihat berbeda, lebih tenang, lebih manusiawi dari bayangan seorang wanita kaya yang selama ini ku kenal. "Mas Raffi," panggilnya lirih. Aku mendekat, menunduk sopan. "Ya, Bu." Dia memandang bunga di tangannya, lalu berkata pelan, "Kamu tahu nggak, kadang kesepian itu lebih berat dari kemiskinan." Aku terdiam, tidak berani menatap wajahnya. Tapi Allah tahu, saya nggak minta lebih. Cuma ingin ada orang yang benar-benar jujur di sekitar saya. Kata-katanya menancap di dadaku seperti duri halus. Aku tahu, wanita ini bukan hanya cantik, tapi juga rapuh di dalamnya. Beberapa hari kemudian, hubungan kami makin dekat. Ia mulai mempercayaiku mengurus hal-hal pribadi. Bahkan pernah suatu kali, dia meminta bantuanku memperbaiki lampu di kamar pribadinya. Sore itu, cahaya matahari masuk lewat jendela, menimpa kulitnya yang lembut. Saat aku berdiri di kursi, aku bisa mencium aroma wangi tubuhnya yang samar tapi menggoda. Tiba-tiba kursi yang kupijak bergoyang. Aku hampir jatuh, tapi tangannya cepat menahan tubuhku dari depan. Tubuh kami saling bersentuhan. Sekejap mata kami bertemu. Dan waktu seolah berhenti di antara napas yang saling terasa. "Mas Raffi, hati-hati," ucapnya perlahan. Aku mundur cepat, menunduk dalam. "Maaf, Bu. Saya nggak sengaja." Dia hanya tersenyum samar. Tapi senyum itu meninggalkan getar yang sulit hilang hingga malam. Di kamar kecilku, aku menatap langit-langit sambil beristighfar. "Ya Allah, aku hanya ingin mencari nafkah. Tapi kenapa engkau kirim ujian seindah ini?" Aku tahu, jika aku salah langkah, bukan hanya pekerjaanku yang hilang, tapi juga kehormatan diriku sendiri. Namun di sisi lain, hati ini mulai berbisik bahwa rasa ini tak lagi sekadar kagum. Hari-hari berikutnya terasa semakin aneh bagiku. Bu Nadia semakin sering mengajakku berbicara. Kadang tentang hal ringan, kadang tentang hal-hal yang membuat dadaku ikut sesak. Suatu malam, setelah aku selesai membersihkan dapur, ia memanggilku ke ruang tamu. Lampu redup, hanya suara hujan yang menemani. Ia duduk di sofa, menatap kosong ke arah jendela. "Mas Raffi," katanya pelan, "kamu tahu rasanya kehilangan orang yang paling kamu cintai." Aku menatapnya ragu. Ia tersenyum, tapi matanya basah. "Suamiku meninggalkan aku sejak 2 tahun lalu. Bukan karena mati, tapi karena bosan," katanya. "Aku terlalu sibuk dengan pekerjaan, terlalu dingin." Suasana malam itu berubah menjadi sunyi. Aku hanya bisa diam, mendengarkan setiap kata yang keluar dari bibirnya. Sejak saat itu, lanjutnya, aku belajar tersenyum di depan semua orang, tapi di dalam, aku retak. Aku menunduk, mencoba menyembunyikan rasa iba. Tapi hatiku tak bisa membohongi diri sendiri. Ada keinginan untuk menenangkannya, untuk berkata bahwa dia tak sendiri. "Bu Nadia," suaraku bergetar, "kadang Allah menguji kita bukan karena dia benci, tapi karena dia rindu mendengar doa kita." Ia menatapku lama sekali. Lalu tiba-tiba, ia tersenyum lembut dan berkata, "Kamu beda, Mas Raffi. Kamu bukan cuma pekerja. Kamu seperti cahaya kecil di rumah ini." Kata-kata itu membuat tubuhku kaku. Aku hanya bisa menjawab pelan, "Saya cuma ingin jadi orang baik, Bu." Ia mengangguk. Tapi entah kenapa, dalam tatapan matanya malam itu, ada sesuatu yang lebih hangat dari biasanya. Dan di balik senyum lembutnya, aku bisa merasakan luka yang belum sembuh. Luka yang diam-diam ingin disembuhkan oleh kehadiran seseorang. Aku kembali ke kamar dengan hati yang bergetar. Hujan di luar belum reda, tapi di dalam dadaku ada badai yang mulai tak bisa kutenangkan. Malam itu, hujan turun deras. Angin berdesir lembut menabrak kaca jendela, menimbulkan suara berirama yang membuat suasana rumah terasa sunyi namun hangat. Aku baru saja menutup pintu dapur ketika suara langkah lembut terdengar dari arah ruang tengah. Bu Nadia muncul dengan pakaian tidur sederhana. Rambutnya terurai, wajahnya tanpa riasan, tapi justru disitulah pesonanya terasa lebih nyata. "Mas Raffi,"
Ucapnya pelan. Kamu belum tidur? Aku menunduk sopan. Belum, Bu. Saya mau pastikan semua pintu terkunci. Dia tersenyum, lalu berjalan mendekat. Duduk sebentar, temani saya minum teh. Hujan begini, rasanya terlalu sepi. Aku menelan ludah, ragu, tapi akhirnya duduk di kursi seberangnya. Hening beberapa saat. Hanya ada suara hujan dan uap teh yang mengepul di antara kami. Mas Raffi, katanya perlahan, kalau kamu jauh dari keluarga, pernah merasa kesepian? Aku mengangguk. Sering, Bu. Tapi saya belajar percaya. Allah nggak pernah meninggalkan kita sendirian. Ia menatapku lama. Tatapan yang lembut, tapi juga menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Indah ya, cara kamu bicara. Tenang sekali, bisiknya lirih. Andai semua orang bisa sesabar kamu. Aku tak tahu harus menjawab apa. Tapi dalam diam, jantungku berdetak semakin kencang. Angin malam meniup tirai, membuat aroma tubuhnya samar-samar menyentuh indera penciumanku. Sekejap mataku bertemu dengan matanya. Dan di antara suara hujan, ada keheningan yang begitu tebal, sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Tiba-tiba, petir menyambar. Bu Nadia terkejut dan spontan memegang lenganku. Sentuhan itu singkat, tapi cukup untuk membuat seluruh tubuhku bergetar. Maaf, Mas, refleks, katanya dengan senyum canggung. Aku balas dengan senyum gugup. Tidak apa-apa, Bu. Setelah itu, kami kembali diam. Tapi diamnya bukan hampa. Ada sesuatu yang menggantung di udara, antara rasa nyaman dan rasa yang tak seharusnya tumbuh. Dan malam itu, aku baru sadar, hujan bisa membawa kesejukan, tapi juga bisa membawa bara. Pagi setelah malam hujan itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Entah kenapa, hati ini masih berdebar, seolah kejadian semalam masih terasa di kulit dan pikiranku. Sentuhan tangannya, tatapan matanya, semuanya berputar di kepala seperti gema yang tak mau hilang. Aku mencoba menenangkan diri dengan berwudhu dan sholat subuh. Air dingin itu seakan menenangkan bara di dadaku. Dalam sujud panjangku, aku berbisik, "Ya Allah, aku hanya ingin mencari rezeki yang halal. Tapi kenapa ujian ini terasa begitu indah?" Hari itu aku berusaha menjaga jarak. Setiap kali Bu Nadia memanggil, aku berusaha menjawab seperlunya, tanpa terlalu lama menatap. Tapi semakin aku menghindar, semakin dia memperhatikan. Siangnya, saat aku sedang menyiram bunga, dia menghampiri dengan payung di tangannya. "Mas Raffi," ucapnya lembut, "kamu selalu kerja sungguh-sungguh. Saya senang punya orang seperti kamu di rumah ini." Aku tersenyum sopan. "Terima kasih, Bu. Saya hanya melakukan kewajiban." Dia menatapku sebentar, lalu berkata lirih, "Kalau semua orang sejujur kamu, mungkin saya tidak akan merasa sendirian." Kalimat itu membuat napasku tertahan. Ada luka di matanya yang sulit kusembunyikan dari pandangan. Tapi di balik luka itu, ada juga kehangatan yang mengundangku untuk mendekat, hal yang justru kutakuti. Malam harinya, aku kembali duduk di kamar kecilku, menatap lampu redup. Suara hujan ringan kembali turun, seperti mengingatkanku pada malam sebelumnya. Aku menatap kedua telapak tanganku, lalu berbisik, "Raffi, jangan bodoh. Dia majikanmu. Jaga hatimu." Namun, di dalam hati yang paling dalam, aku tahu. Aku tak lagi hanya bekerja untuk nafkah. Ada sesuatu yang perlahan membuatku ingin bertahan lebih lama di rumah itu. Sesuatu yang membuat doa-doaku mulai terdengar berbeda. Hari-hari berikutnya terasa seperti ujian yang tak berujung. Aku berusaha menjaga jarak, tapi Bu Nadia semakin sering mencariku. Kadang hanya untuk hal kecil, meminta tolong memindahkan pot bunga, atau sekadar menemaninya berbincang sambil menikmati sore. Namun di setiap pertemuan itu, aku bisa merasakan sesuatu yang berubah. Pagi itu, sinar matahari menembus kaca besar ruang tamu. Bu Nadia duduk di sofa, mengenakan pakaian santai, membaca majalah sambil meneguk kopi. Saat aku lewat untuk membersihkan vas bunga, ia memanggilku pelan. "Mas Raffi, sini sebentar." Aku berhenti, menatapnya sopan. "Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Dia tersenyum kecil. "Nggak ada yang khusus. Saya cuma senang ada orang di rumah ini yang bisa diajak bicara." Aku mencoba menahan senyum, tapi hatiku bergetar. Wanita seanggun itu, sesepi itu, dan entah kenapa, hanya aku yang ia ajak bicara seperti ini. "Mas Raffi,"
lanjutnya pelan, kadang saya iri sama kamu. Aku mengernyit. Iri sama saya, Bu? Iya. Kamu bisa tenang. Sementara saya, bahkan dengan semua yang saya punya, hati ini kosong. Aku menelan ludah. Kata-kata itu bukan sekadar curhat, tapi seperti panggilan jiwa yang minta dimengerti. Dan tanpa sadar, aku menjawab pelan. Mungkin karena saya masih belajar percaya bahwa setiap kekosongan pasti disiapkan Allah untuk diisi dengan sesuatu yang lebih baik. Dia menatapku. Lama. Mata itu berkaca-kaca, tapi bibirnya tersenyum lembut. Mas Raffi, bisiknya, kalau semua laki-laki berpikir seperti kamu, mungkin dunia ini nggak akan sekeras ini. Saat ia berkata begitu, angin bertiup pelan dari arah jendela. Rambutnya terurai, dan dalam sekejap, aroma lembut itu lagi-lagi membuat pikiranku goyah. Aku cepat-cepat menunduk dan mundur. Kalau begitu, saya lanjut kerja dulu, Bu. Ia mengangguk pelan, tapi aku tahu. Tatapan matanya mengikutiku sampai aku benar-benar menghilang di balik pintu. Dan malam itu, untuk pertama kali, aku tak berdoa agar rasa ini hilang. Aku hanya berdoa agar Allah menjaga niatku, meski hati ini sudah mulai bergetar karena cinta yang tak seharusnya tumbuh. Malam itu, rumah terasa begitu sunyi. Hujan turun perlahan, tidak deras, tapi cukup untuk membuat udara menjadi lembab dan dingin. Aku sedang membereskan ruang makan ketika tiba-tiba lampu utama padam. Gelap menyelimuti seluruh ruangan. Mas Raffi, suara Bu Nadia terdengar dari lantai atas. Aku segera berlari ke sana dengan senter di tangan. Iya, Bu. Saya di sini, jawabku sambil menaiki tangga. Saat sampai di kamar atas, aku melihatnya berdiri di dekat jendela. Dia mengenakan baju tidur panjang berwarna biru muda, rambutnya terurai, dan cahaya dari senterku memantulkan bayangan lembut di wajahnya. Listriknya mati, Mas. Saya kaget, katanya dengan nada sedikit gemetar. Aku tersenyum kecil. Tenang, Bu. Mungkin cuma korslet ringan. Saya periksa dulu di bawah. Namun, sebelum aku berbalik, ia memegang lenganku. Pegangan yang halus, tapi cukup untuk membuatku berhenti. Jangan dulu, katanya pelan. Temani saya sebentar. Saya takut kalau sendirian. Aku terpaku. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Di luar, suara hujan dan gemuruh petir seakan menjauh, meninggalkan kami dalam dunia kecil yang hanya ada dua manusia di dalamnya. Kami duduk di sofa dekat jendela. Cahaya senter kecil menyoroti wajahnya yang teduh, namun matanya tampak sendu. Mas Raffi, bisiknya, kamu percaya takdir? Aku mengangguk pelan. Percaya, Bu. Semua yang terjadi, pasti sudah digariskan oleh Allah. Dia menatapku dalam. Termasuk pertemuan ini, tanyanya lembut. Pertanyaan itu membuat nafasku tertahan. Aku menelan ludah, tak tahu harus menjawab apa. Akhirnya aku berkata lirih. Mungkin ini bukan sekadar pertemuan, Bu, tapi juga ujian. Ia tersenyum tipis, menunduk. Dan dalam diam itu, aku bisa merasakan jarak antara kami yang semakin menipis, bukan karena langkah, tapi karena hati yang mulai saling mendekat. Namun sebelum ada kata lain yang keluar, listrik kembali menyala. Cahaya terang membuat kami sama-sama tersadar. Ia cepat-cepat melepaskan tanganku, sementara aku menunduk dalam rasa gugup. Terima kasih, Mas Raffi, katanya pelan, maaf kalau saya merepotkan. Aku tersenyum gugup. Tidak, Bu, itu sudah tugas saya. Aku beranjak pergi, tapi langkahku berat. Sebab aku tahu, malam itu bukan sekadar malam biasa. Itu malam di mana batas antara tugas dan perasaan mulai kabur. Sejak malam padam listrik itu, suasana rumah terasa berbeda. Tak ada lagi batas yang jelas antara majikan dan pekerja. Tatapan yang dulu sekadar sapaan kini terasa lebih hangat, lebih dalam, dan lebih sulit dihindari. Aku mencoba bersikap biasa. Tetap bekerja seperti sebelumnya, tetap menjaga jarak, tetap menundukkan pandangan. Tapi setiap kali Bu Nadia lewat, hatiku seperti kehilangan kendali. Siang itu, ia memanggilku ke ruang tamu. Mas Raffi, suaranya lembut seperti biasa, saya mau bicara sebentar. Aku mengangguk. Iya, Bu, ada apa? Ia menatapku, kali ini tanpa senyum. Mas Raffi, saya tahu kamu orang baik. Tapi saya juga manusia, saya kadang takut dengan perasaan saya sendiri. Aku tercekat.
Perasaan apa maksud ibu? Tanyaku hati-hati. Dia menunduk. Saya tidak tahu sejak kapan, tapi setiap kali kamu tidak ada di rumah, rasanya sepi. Dan setiap kali kamu datang, rumah ini seperti hidup lagi. Aku tak bisa berkata apa-apa. Kalimat itu seperti menghantam dadaku keras-keras. Aku tahu ini salah, tapi aku juga tahu, di dalam diriku, ada rasa yang sama. Perlahan aku berkata, Bu Nadia, saya juga bingung dengan hati saya sendiri. Saya datang ke sini untuk mencari nafkah, tapi entah kenapa, saya menemukan sesuatu yang lebih dari itu. Ia mendongak, menatap mataku. Wajahnya lembut, tapi penuh pergulatan. Mas Raffi, kamu sadarkan kalau dunia nggak akan mudah menerima ini? Aku mengangguk. Saya tahu, Bu, karena saya hanya seorang pekerja. Dia tersenyum getir. Bukan itu yang saya takutkan. Saya hanya takut kalau saya jatuh cinta pada seseorang yang tidak seharusnya. Kata-kata itu membuat napasku berhenti sejenak. Suara jam dinding menjadi satu-satunya yang terdengar. Dan di antara keheningan itu, kami sama-sama tahu, tidak ada yang berani menyebutnya cinta, tapi keduanya sudah mengaku lewat tatapan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bukan karena penyesalan, tapi karena aku tahu. Mulai detik ini, hidupku tak lagi sama. Hujan turun deras malam itu. Langit gelap, hanya sesekali cahaya petir menyambar menembus tirai hujan yang membasahi kaca jendela rumah besar milik Nadia. Raffi berdiri di ruang tamu, menatap kosong ke arah halaman yang becek. Hatinya bergejolak, antara ingin pergi dan ingin tetap tinggal. Malam ini terasa berbeda. Terlalu sunyi, namun juga terlalu berat untuk dihadapi sendirian. Dari arah dapur, langkah lembut terdengar mendekat. Nadia muncul, mengenakan baju tidur berwarna putih gading, rambutnya setengah terurai, wajahnya tampak lelah namun tetap anggun. Di matanya ada rindu yang tak pernah sempat diucap. Raffi, suaranya pelan, hampir tenggelam oleh suara hujan. Kenapa belum tidur, Bu? Tanya Raffi tanpa berani menatap. Aku tidak bisa tidur, jawab Nadia jujur. Setiap kali memejamkan mata, yang terbayang justru kamu. Raffi tertegun. Ia ingin menegur, tapi suaranya tak keluar. Nadia melangkah perlahan ke arah jendela, memandangi hujan yang jatuh membasahi bumi. Kau tahu, Raffi, sejak kau datang ke rumah ini, banyak hal yang berubah. Aku mulai tertawa lagi, mulai merasa hidup, tapi justru disitulah aku takut. Takut kenapa, Bu? Takut, kalau rasa ini bukan sekadar rasa terima kasih. Hening. Suara hujan menjadi satu-satunya saksi antara dua hati yang saling menahan diri. Raffi menggenggam tangannya kuat-kuat. Bu Nadia, saya cuma ingin jadi orang baik di hadapan Allah dan di hadapan Ibu. Saya takut kalau perasaan ini membuat saya lupa siapa saya sebenarnya. Nadia menatapnya, mata mereka bertemu. Ada air mata di sana. Raffi, bisiknya, kau lelaki baik. Dan lelaki baik akan selalu diuji dengan cinta yang tidak mudah. Tetes air mata jatuh di pipinya, bercampur dengan senyum pasrah. Ia mendekat, cukup dekat hingga Raffi bisa mencium aroma lembut tubuhnya. Tapi sebelum langkahnya terlalu dekat, Raffi menunduk, mengambil wudhu di hatinya sendiri. Bu, izinkan saya tetap di sini, tapi bukan untuk menuruti hati, melainkan menjaga ibu dengan cara yang diridho Allah. Nadia terdiam, lalu menutup matanya pelan. Kau benar, Raffi. Mungkin ini bukan tentang memiliki, tapi tentang menahan. Mereka berdiri lama di bawah sinar lampu redup. Tak ada pelukan, tak ada kata cinta, hanya dua jiwa yang sama-sama berjuang melawan diri sendiri. Raffi menatap hujan di luar jendela. Allah, jika ini cinta, jagalah ia agar tak menodai iman kami. Malam itu menjadi saksi, bahwa kadang cinta sejati bukan soal menyentuh, tapi soal menahan diri demi Yang Maha Kuasa. Dan sejak malam itu, segalanya mulai berubah. Bukan karena hujan, tapi karena hati mereka sudah memilih jalan yang berbeda. Pagi itu, udara terasa begitu sejuk. Sisa hujan semalam masih menempel di dedaunan, menetes perlahan dari ujung ranting ke tanah. Burung-burung berkicau lembut, seolah ikut menyambut pagi baru yang penuh arti. Raffi sudah bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan sederhana di dapur, teh hangat dan roti bakar. Di wajahnya masih tersisa bayangan malam tadi. Hujan, tatapan mata Nadia, dan doa yang terucap dalam hati. Saat ia sedang menuang teh,
langkah lembut terdengar dari arah tangga. Nadia muncul dengan pakaian santai berwarna biru muda. Rambutnya diikat ke belakang, wajahnya tampak segar tapi mata itu masih menyimpan sesuatu. "Selamat pagi, Raffi," sapanya dengan suara pelan. "Pagi, Bu Nadia," jawab Raffi, tersenyum sopan. "Saya sudah siapkan teh. Semoga Ibu suka." Nadia duduk perlahan, lalu menatap Raffi lama sebelum berbicara lagi. "Raffi, aku ingin bicara tentang semalam." Raffi menegakkan tubuhnya. Dadanya tiba-tiba terasa sesak. "Iya, Bu, saya juga ingin menjelaskan." Tapi Nadia menggeleng pelan. "Tidak perlu menjelaskan apa-apa. Aku justru ingin berterima kasih." Raffi menatapnya heran. "Berterima kasih, Bu?" "Iya, karena kamu sudah menahan diri. Karena kamu tidak membiarkan aku terjatuh dalam perasaan yang salah." Raffi terdiam. Suara angin dari luar terasa menyelinap masuk ke ruang makan, membawa kesejukan yang menenangkan hati. "Aku sadar," lanjut Nadia, "cinta yang tumbuh tanpa restu Allah hanya akan membawa luka. Tapi aku juga tahu, rasa itu datang bukan tanpa alasan. Mungkin Allah ingin mengajarkan aku arti cinta yang benar lewat dirimu." Raffi menunduk, menahan getar di dadanya. "Saya pun begitu, Bu. Saya belajar bahwa mencintai seseorang bukan berarti harus memiliki. Kadang, justru harus menjaga dari kejauhan." Nadia tersenyum tipis, matanya mulai berkaca. "Kau tahu, Raffi, sejak suamiku meninggal, rumah ini seperti mati. Tapi dengan kehadiranmu, aku belajar lagi tentang arti sabar dan ikhlas." Raffi menatapnya dengan mata yang lembut. "Allah pasti punya rencana yang indah, Bu. Selama niat kita baik, pasti ada jalan yang diridho." Suasana hening sejenak. Teh di atas meja mengepulkan uap hangat. Mereka duduk berdua tanpa banyak bicara, namun hati mereka saling berbicara dalam diam. Di dalam hati Nadia, ada rasa yang ia tahu tak boleh tumbuh, tapi juga tak bisa ia bunuh. Sedangkan Raffi terus berdoa dalam diam agar perasaan itu tetap dijaga dalam batas yang diridho. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya, mereka berdua tersenyum tanpa rasa bersalah. Karena kini, cinta mereka bukan lagi soal memiliki, tapi tentang mengikhlaskan. Hari-hari setelah itu berjalan tenang. Nadia mulai sibuk dengan usahanya kembali, sementara Raffi tetap setia bekerja dengan ketulusan yang sama. Hubungan mereka kini bukan lagi tentang godaan, tapi tentang kedewasaan, dua hati yang pernah diuji oleh rasa, namun akhirnya memilih untuk tunduk pada kehendak Allah. Setiap pagi, Raffi selalu datang dengan senyum tulus dan doa di dalam dada. Ia sadar, tugasnya bukan hanya mencari nafkah, tapi juga menjaga kehormatan dirinya dan majikannya. Sedangkan Nadia, kini lebih banyak menghabiskan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ia mulai rutin mengaji, menghadiri kajian, dan sering menatap Raffi dengan tatapan yang damai, bukan cinta duniawi, tapi kasih sayang yang telah disucikan oleh waktu. Suatu sore, sebelum Raffi pulang, Nadia memanggilnya. "Raffi," ucapnya lembut, "aku ingin berterima kasih atas semua yang telah kau lakukan. Kau bukan hanya pekerja, tapi pelajaran berharga dalam hidupku." Raffi tersenyum tenang. "Saya yang harus berterima kasih, Bu Nadia. Karena Ibu telah mengajarkan saya arti sabar, arti menahan, dan arti cinta yang sebenarnya." Nadia menatapnya dengan mata berkaca. "Kalau suatu hari kau menikah, Raffi, aku ingin kau tahu, ada seorang wanita yang pernah mendoakanmu diam-diam, bukan untuk menjadi milikmu, tapi agar kau bahagia dengan cara yang diridho Allah." Air mata menetes di pipi Raffi. Ia menunduk dalam haru. "Allah menjadi saksi, Bu, bahwa rasa ini bukan untuk dunia, tapi untuk menjaga iman." Mereka berdua tersenyum. Tak ada janji, tak ada ikatan cinta, hanya dua hati yang saling mendoakan dari jauh. Beberapa bulan kemudian, Raffi berpamitan untuk kembali ke kampung. Ia ingin membangun usaha kecil dan membantu ibunya. Nadia melepasnya dengan doa terbaik. Dan saat mobil yang membawa Raffi mulai menjauh, angin sore berhembus lembut di halaman rumah itu, membawa bisikan doa yang hanya didengar oleh langit. "Allah, jagalah dia. Lelaki yang datang dalam hidupku untuk mengajarkan arti menahan diri demi MU." Dan di jalan yang berbeda, Raffi juga berbisik lirih. "Allah, jagalah dia. Wanita yang mengajarkan aku bahwa cinta sejati adalah saat seseorang lebih memilih surga daripada pelukan."
Langit sore memerah, seolah ikut mengamini doa dua hati yang tak bersatu. Karena kadang, cinta bukan soal memiliki, tapi tentang siapa yang mampu menundukkan nafsu demi iman. Kadang, ujian iman tak datang dari kemiskinan, tapi dari cinta yang tak seharusnya tumbuh. Raffi belajar bahwa menahan diri jauh lebih berat. Namun disitulah harga diri seorang laki-laki diuji. Dan Nadia sadar, kesepian bukan alasan untuk melanggar batas. Mereka berpisah, tapi hati mereka sama-sama pulih. Karena di setiap ujian, selalu ada hidayah. Bagi mereka yang tetap memilih jalan Allah.